Halo sahabat sehat, ketemu lagi dengan saya, Dr. Sony. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan kalori total per hari. Nah, sebelumnya kita harus tahu itu apa kalori. Kalori merupakan takaran energi di dalam makanan. Nah, kalori itu akan digunakan tubuh sebagai sumber energi tubuh. Nah, kalori setiap orang itu pasti berbeda-beda, tergantung jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, jenis pekerjaannya, dan jenis aktivitasnya. Berikut cara menghitung kebutuhan kalori setiap orang. Yang pertama, kamu harus tahu berat badan ideal kamu berapa. Dengan cara yang pertama itu dengan pakai rumus Broca. Tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kilo dikali 90%. Jika pria kurang tinggi badannya di bawah 160 cm, itu tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kg. Jika wanita dengan tinggi badan di bawah 150 cm, itu tinggi badan dikurang 100 cm dikali 1 kg. Nah, kapan dikatakan kurus? Jika berat badan ideal dikurang 10% dari berat badan ideal. Atau dikatakan gemuk itu jika berat badan ideal ditambah 10% dari berat badan ideal, lebih dari situ ya. Nah, contoh berat badannya si pria ini 50 kg. Nah, berapa dikatakan dia berat badannya itu di 50 kg, berarti 10% dari itu 5 kilo kan. Jadi ibaratkan 50 dikurang 5, 45. Jadi kurang dari 45 itu sudah dikatakan kurus. Nah, jika 50 tambah 5 jadi 55, lebih dari 55 itu dia sudah dikategorikan gemuk. Nah, yang kedua pakai rumus indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh sama dengan tinggi badan dalam berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, ini klasifikasinya itu dikatakan dia kurus di bawah 18,5. Dikatakan dia itu ideal 18,5 sampai 22,9. Dikatakan dia itu berat badannya itu berlebih di atas 23 sampai 24,9. Dikatakan dia itu obesitas pertama 25 sampai 29. Dikatakan obesitas kedua 30 di atas 30. Nah, kalau yang kedua ini kan ada tinggi badan per kuadrat, agak susah. Nah, teman-teman boleh pakai yang rumus Broca yang pertama, tinggi badan dikurang 100 cm dikali 1 kg kali 90%. Yang kedua itu kebutuhan kalori basal. Apa itu kebutuhan kalori basal? Kebutuhan kalori yang digunakan tubuh dalam aktivitas basal. Nah, aktivitas basal tubuh itu contohnya gimana? Contohnya waktu kita bernapas, waktu tubuh kita mencerna makanan, waktu tubuh kita memompa jantung. Nah, itu contohnya. Nah, rumusnya itu untuk pria 30 kalori dikali dengan berat badan ideal. Untuk wanita 25 kalori kali berat badan ideal. Nah, yang ketiga, kebutuhan kalori total. Kebutuhan kalori total itu merupakan kebutuhan kalori ditambah dengan kebutuhan kalori ketika melakukan aktivitas fisik. Nah, rumusnya itu kebutuhan kalori tubuh sama dengan kebutuhan kalori basal ditambah kebutuhan kalori saat aktivitas dikurang faktor koreksi. Nah, contoh aktivitas dan profesi itu. Yang pertama, keadaan istirahat. Keadaan istirahat itu ditambah 10%, di mana tubuh kita tidak ada melakukan aktivitas apa-apa dalam satu hari. Yang kedua, aktivitas ringan. Contoh, itu ditambah 20%. Itu contohnya tuh pegawai kantoran, guru. Nah, yang ketiga itu aktivitas sedang. Itu ditambah 30% dari kebutuhan basal, kalori basal. Contohnya itu seperti jalan cepat, nah baru seperti senam. Nah, yang beraktivitas basal, aktivitas yang berat itu contohnya itu seperti
itu ditambah dengan 40%, itu contohnya seperti bertani, baru atlet. Nah, contoh aktivitas sangat berat itu ditambah 50% dari kebutuhan kalori basal, itu contohnya tukang gali. Nah, faktor koreksi apa aja? Faktor koreksi itu usia dari 40 sampai 59 tahun itu dikurangi 5%. Kalau dari 60 sampai 69 itu dikurangi 10%. Kalau di atas 70 itu dikurangi 20%. Nah, kebutuhan kalori total kita minimal untuk wanita itu 1000 sampai 1200 kilokalori. Kalau wanita itu, kalau pria 1200 sampai 1600 kilokalori. Nah, kita kasih contoh aja ya, biar lebih enak. Contoh, Tuan A usia 45 tahun, bekerja di kantoran. Tinggi badannya itu 170 cm, berat badannya 60 kg. Berapa kebutuhan kalori total yang dibutuhkannya per hari? Nah, yang pertama kita hitung berat badan idealnya. Rumus berat badan idealnya itu tinggi badan dikurang 100 cm dikali 1 kg dikali 90%. 170 dikurang 100 dikali 1 kg kali 90 sama dengan 63 kg. Nah, kita lihat apakah dia itu ideal atau tidak. Kita lihat apakah dia kurus atau gemuk. Melihat dia kurus, berat badan ideal dikurang 10% dari berat badan idealnya. 63 dikurang 6,3 kg sama dengan 56,7. Dikatakan gemuk itu jika berat badan idealnya itu ditambah 10% dari berat badan ideal. 63 ditambah 6,3 sama dengan 69,3. Jadi antara rentan 56,7 sampai 69,3 itulah rentan normalnya si Tuan A. Sekarang dia 63 kilo. Nah, Tuan A termasuk berat badan yang ideal. Yang kedua, Tuan A laki-laki, berarti dia kebutuhan kalori basalnya itu 30 dikali berat badan ideal. Berat badan ideal 63. 30 kali 63 sama dengan 1890. Aktivitasnya itu pegawai kantoran. Pegawai kantoran itu termasuk aktivitas yang ringan, jadi ditambah 20% dari kebutuhan kalori basal. Nah, 20% dikali 1890 sama dengan 378 kalori. Faktor koreksinya itu Tuan A kan sudah di atas 40 tahun, jadi dia dikurangi 5%. 5% dikali 1890 sama dengan 94,5 kalori. Jadi kebutuhan kalori totalnya sama dengan kebutuhan kalori basal ditambah aktivitas fisik dikurang faktor koreksi sama dengan 1890 kalori ditambah 378 kalori dikurang 94,5 kalori. Nah, totalnya sama dengan 2173 kilokalori. Nah, jadi kebutuhan kalori total per hari yang harusnya supaya berat badan ideal Tuan A itu 2173,5 kalori ya. Nah, sekarang sahabat sehat sudah tahu kan cara menghitung kebutuhan kalori tubuh. Sekarang coba sahabat sehat masukkan ke berat badan sahabat sehat supaya tahu berat badan idealnya berapa dan kebutuhan kalorinya berapa. Nah, sahabat sehat pasti juga bingung berapa kalori tiap makanan ini, berapa sayur kalorinya, berapa buah kalorinya, berapa nasi. Nah, ini dia tabel kalori makanan yang bisa jadi panduan sahabat sehat. Kesimpulannya, kunci berat badan ideal dengan kita mengetahui jumlah kebutuhan kalori total kita per hari, maka kita akan mengontrol jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Karena jika kita kebutuhan kalorinya sesuai, maka akan terciptalah berat badan yang ideal dan sehat. Jika kebutuhan kalori total berlebih, maka akan terjadi penimbunan cadangan makanan dan dapat terjadi
peningkatan berat badan atau yang disebut dengan obesitas. Sekian video kali ini. Jika ada sahabat sehat yang ingin bertanya tentang kebutuhan kalori total per hari, silakan diisi kolom komentar. Dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat.